Demikianlah tadi telah dibacakan Quran surat Al-Kahfi mulai ayat 54 sampai dengan 59 oleh Ibu Eti Sofia Sam. Terima kasih kepada Ibu Eti Sofia Sam. Semoga kepada Ibu Eti dan kita semua yang mendengarkannya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita simak pembahasan surat Al-Kahfi ayat 57 oleh Ustadz Rijal Al-Hasani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gustiar dan teman-teman semuanya. Ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Secerah latar belakang Ustadz itu. Wah, ini Hijau. pemandangan Oh, ya. Sentul ini. Sengaja Iya. kita sekarang di luar ini. Sejuk kayaknya tuh Ustadz ya. Sekali biar udara segar pagi ini. Baik, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Gustiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah pada kita semuanya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, nikmat panjang umur, serta nikmat Al-Quran yang kita pegang sekarang. Itu nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung nilainya di mata Allah. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab dipanggil oleh Allah dengan panggilan amdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Kita syukurin sekecil apapun nikmat. Karena yang kita lihat bukan kecil besarnya nikmat, tapi datang dari siapa nikmat tersebut. Tidak ada yang bisa memberikan nikmat kepada kita selain daripada Allah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada pagi hari ini hari Jumat kita selalu berselawat pada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan kita kelak berharap mendapat syafaat dari beliau dan kita bersama-sama beliau nanti masuk surganya Jannatul Naim ataupun surga Firdaus yang telah dijanjikan kepada kaum muslimin dan muslimat. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya berada di luar rumah. Sengaja saya coba cari perbedaan pada pagi hari ini. Pagi ini saya ditemani dengan suara kicauan burung, kemudian hembusan semilir pagi, dan begitu sejuk udaranya. Dan di latar belakang saya adalah pepohonan-pepohonan yang sekarang sepasang merpati pindah dari satu dahan ke dahan yang lain sambil bercengkrama. Dan begitu indahnya pagi ini ya. Dan ini tidak bisa diuangkan, tidak bisa dijadikan nilai, dinikmatin. Dan mungkin di Jakarta udara seperti ini sudah mahal, sudah langka ya. Ini sejuk sekali pagi ini. Dalam kesejukan, mudah-mudahan hati kita juga sejuk semuanya. Kita bahas surat Al-Kahfi ayat ke-57. Sebelumnya adalah satu ayat menyatakan bahwa Allah mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira dan kabar peringatan. Bagi kita kabar gembira, mubasyirin, dan bagi orang yang seberang sana, agama lain, sebagai berita petakut. Mudah-mudahan mereka sadar. Dan mereka yang membantah. Nah, kita sekarang, dan mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, sebagai senda gurau. Kita jangan mengambil ayat Allah ataupun hadis Nabi sebagai senda gurau. Nah, kemudian ayat berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih
fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Nah, coba kita penggal-penggal dari segi gramatikalnya ya. Wa man aslamu mimman itu min dan man, mimman zukira bi satu ayati rabbi satu ya. Ayati rabbi kita ganti fa a'rada an ha wa nasiya ma qaddamat yadahu ya kata berjemuk ya. Jadi artinya apa? Waman dan siapa azlamu lebih, ini bukan teks tadi, lebih zalim. Siapa yang lebih zalim bentuknya superlatif ya. Dan siapa yang paling zalim atau siapa yang zalim mimman dari orang-orang yang zukira itu diberikan, zakara mengingat ya, zukira diberikan peringatan, disampaikan, diajak membahas, disampaikan, didakwakan apa itu bi ayati rabbihi, dengan ayat-ayat Tuhannya. Bi huruf ayati rabbihi itu kata benda menjemuk ya, dengan ayat-ayat Allah Tuhannya, dengan Al-Qur'an, disampaikan mana yang hak, disampaikan mana yang benar, disampaikan mana yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian fa'arada, maka dia berpaling anha daripada ayat tersebut. Berpaling, dia nggak mau dia. Kita ajak membahas Quran, ogah. Kita ajak terjemah Quran, kagak mau. Kita ajak ini sibuk. Nah, itu kata Allah, siapa yang lebih zalim daripada itu? Kalau bapak-bapak pernah masuk kampung, seorang jagoan nih kan, masuk kampung. Siapa jagoan di sini? Kata seorang ini kan. Itu berarti bukan bertanya, Mbak. Dia nggak nanya. Yang mengatakan, gue jagoan. Siapa berani tentang gue? Sini kan. Jadi sini bukan waman azlamu, bukan Allah bertanya dan siapa, bukan nanya Pak. Allah mengatakan dialah yang zalim. Orang itu yang diberikan peringatan Al-Quran dan dia tidak mau, itulah yang zalim. Jadi nggak perlu jawaban Pak. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang diberikan peringatan dengan ayat kami, dia berpaling. Nah itu zalim itu. Jadi kalau seorang jagoan tadi masuk kampung, tadi bukan siapa jagoan sini, dia nggak nanya Pak, dia menantang itu. Kalau ada yang jagoan sini, hadapin saya. Nah, gitu loh kira ya. Jadi bahasa ini bahasa metafors yang Allah mengatakan siapa yang lebih zalim, berarti dia yang zalim. Orang gimana? Orang yang zukira bi ayati rabbihi fa'arada. Jadi hati-hati Pak. Kalau kita diajak orang membahas Quran, kita mengatakan nggak ada waktu. Mudah-mudahan di sini nggak ada semua ya, di sini mau semua. Sibuk lah, nggak penting lah itu, gue gini lah. Nah itu Allah katakan fa'arada anhum, siapa yang lebih zalim? Itu dianggap zalim oleh Allah. Kenapa? Nggak ada waktu membahas kalimat-kalimat Allah. Nggak ada waktu membahas Al-Quran. Saya mengajak orang, Pak. Ada orang yang saya ajak, yang sampai saat ini, tarlah, sok lah, insya Allah lah. Nggak tahu saya itu. Padahal dia udah pensiun, Pak. Pensiun rajin ke masjid. Ayo, mas Quran yuk. Aduh, insya Allah aja ya. Besok ketemu lagi, ajak lagi. Apa jawaban? Aduh, masih sibuk. Besok ajak lagi. Waduh, perangkat nggak ada. Saya beli perangkat dulu lah. Itu dari dulu itu aja jawabnya. Ada lagi saya ajak orang membahas Quran. Yuk, bahas Quran yuk. Waduh, dari bulan Agustus 2021. Sibuk? Waduh, sebentar Pak Rizal ya. Kalau udah pensiun, saya nanti siapa? Insya Allah September saya pensiun. September pensiun, kapan lagi? Waduh, maaf Pak Rizal, saya disambung. Diperlukan oleh orang banyak. Nah, benar saya ajak lagi kemarin, dikirim foto 10 buah. Kamu nggak tahu sih saya sibuk katanya. Oh, oke lah. Tugas kita hanya ngajak, Pak. Tugas kita ngajak. Masalah orang mau apa tidak itu kembali kepada orang yang bersangkutan. Jadi orang-orang yang diajak membahas Quran, orang-orang diberi peringatan tentang Quran, fa'arada, dia berpaling, nggak mau, ogah dan sebagainya, punya banyak alasan. Itu kata Allah orang yang zalim. Bersyukur Bapak-bapak, sekali lagi Ibu-ibu yang ada di sini, yang gampang diajak membahas Quran. Cuma dengan sebuah chattingan, dengan sebuah link, Bapak-bapak, Ibu-ibu langsung masuk. Alhamdulillah. Bersyukur itu Pak ya. Bersyukur sekali Bapak-bapak, Ibu semuanya. Kita mau membahas Quran. Kalau di kantor, saya kan orang kantor Pak. Kira-kira direksi mengeluarkan SK baru nih. SK tentang ketentuan baru, entah itu tentang SOP baru, tentang pekerjaan baru, tentang
Pokoknya adalah tentang yang baru. Lalu diajak karyawannya membahas itu oleh direksi. Ayo kita bahas ini. Karyawannya bilang, Pak, saya sibuk nih. Saya lagi ngerjain ini. Tadi kata karyawan lain juga gitu. Saya lagi ngerjain ini. Kira direksinya mangkal gitu ya. Lu kerja lu kan gue yang ngasih, kata direksinya kan. Yang kerja sekarang kamu A, yang kerja kamu B itu kan saya ngasih. Bisa aja saya ambil tarik lagi kerjaan kamu itu ganti orang lain. Bisa direksi bilang gitu. Dia punya otoritas. Nah karyawan ini kan nggak bisa jawab. Mestinya karyawan itu kan bilang, oke Pak siap. Nah, gitu aja kan. Karena SK baru ini tentang apakah itu tentang peraturan baru, tentang kenaikan gaji, tentang ya macam-macam lah tentang kondisi perusahaan itu atau antisipasi ke depan. Nah, karyawan diajak membahasnya oleh direksi kagak mau. Mangkal direksinya, Mbak. Ya, karena dia punya otoritas. Nah, apalagi Allah. Orang nggak mau membahas Al-Qur'an, siapa dia? Gitu ya. Jadi waman azlamu, maka dianggap oleh Allah zalim. Zalim orang yang mau membahas Quran, ayat-ayat Allah nggak mau membahas, itu namanya zalim ya Allah. Lebih zalim itu. Kenapa? Karena kalau orang, Allah tahu ya, kalau tidak berpedoman kepada petunjuk Allah, orang itu pasti sesat. Otomatis setan teman-teman. Kan hidup hanya dua jalannya. Benar satu, salah satu. Kanan satu, kiri satu. Yang hak satu, yang batil satu. Neraka satu, surga satu. Nggak ada lagi tengah-tengahnya. Mubasyirin satu, wa munzirin satu. Kabar gembira satu, kabar petakut satu. Udah nggak ada. Kabar ecek-ecek nggak ada. Kabar hoak nggak ada. Yang ada kabar gembira, kabar petakut. Kabar gembira bagi siapa? Orang Muslim, orang mukmin, yang beramal soleh. Nah itu Quran bicara. Nah nggak mau membahas itu, kan kejeblos, Pak. Nah maka dianggap dia orang zalim. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Dia berpaling daripada aturan itu. Wa nasiya, dan dia nasaya itu ada siar belakangnya, melupakan. Dan dia melupakan siapa tadi orang yang diberikan peringatan tadi. Wa uruf nasiya, KKL dengan pelakunya huwa akar kata nasiya. Nasa, jadi ada huruf sia satu belakang. Wala fa'ala. Ma huruf qaddamat. Nah, qaddamat itu KKL, pelakunya siapa tadi? Pelakunya yadahu itu, pelaku tangannya. Kemudian akar katanya qadama, polanya fa'ala. Siapa pelakunya? Iya. Iya itu siapa? Yadahu, tangan. Dan dia melupakan apa yang diperbuat oleh tangan, kedua tangannya. Artinya bukan tangan, Pak, itu. Diperbuat oleh seluruh anggota tubuhnya. Nah, yadahu itu adalah kalimat metafos. Kalau saya mengatakan, Pak Joko Mulyadi, udah lama nggak jumpa batang hidungnya. Itu bukan dengan batang hidung, Pak. Artinya dengan seluruh tubuh Pak Joko. Itu batang hidung hanya sebuah perwakilan. Saya udah lama dengan suaramu, itu bukan hanya dengan suara, tapi nggak lihat orang. Nah, itu hanya perwakilan. Itu juga ini wanasya qaddam wanasya ma qaddamat yadahu. Dan dia melupakan apa yang diperbuat oleh tangannya, kedua tangannya. Bukan hanya tangan, diperbuat oleh kaki juga, diperbuat oleh mata juga, diperbuat oleh telinga juga, diperbuat oleh kata-kata juga. Itulah bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita menerjemahkan tangan tok, berarti dengan kaki nggak dicatat dong, dengan mata nggak dicatat dong, kata-kata nggak dicatat dong, nggak begitu ya. Itu hanya sebuah perwakilan. Wanasya maqaddamat yadahu. Kemudian inna, sesungguhnya kami ja'alna, kami telah menjadikan. Kemudian ala atas kulubihim. Nah, kulubihim itu kata majmuk ya. Kulubihim hati-hati mereka. Hati-hati Pak ya. Akinna, maka katanya kadna. Karena itu apa bisa bawa kamus tutupan, tertutup sama dengan kata Allahu ala kulubihim ala samim wisawah. Nah, wisawah sama dengan tutupan. Tertutup hatinya menerima sebuah kebenaran. Kenapa Allah menutup? Karena dia juga yang salah. Sekali lagi bapak-bapak dan memahami kok Allah nutup. Ya memang karena keinginan mereka itu. Allah mengiyakan semua. Allah maha mengabulkan. Diminta yang baik Allah kabulkan. Diminta yang jelek juga Allah kabulkan. Jadi kata orang lain kan Allah maha oke kalau bahasa gaulnya itu. Jadi Allah ingin apa. Kenapa? Itu perbuatan manusia sendiri. Akhirnya ayafkahuna. Ayafkahu itu mestinya yafkahuna, karena ada ada an di depannya, maka na jadi alif. Lalu karena ada hu, maka hu-nya menghilangkan alif. Kalau yafkahu itu faqaha, fakih,
mengerti, paham. Jadi tertutup hatinya untuk pemahaman ya. Jadi tertutup hatinya untuk memahami Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nah di ayat ini kita bisa pahami, andai kata kita masih sulit memahami Quran, jangan-jangan nah, kita kena ayat ini. Pernah dulu kita diajak orang memahami Quran berpaling kita. Nah itu makanya dalam pilar kita, pilar rasani, kita punya 5 pilar. Pertama, kita ikhlas lillahi ta'ala belajar Quran. Tidak ada embel-embel apapun. Pada saat kita belajar Quran, kita semata-mata mencari ridha Allah. Kita tidak mencari ridha manusia, kita tidak mencari jabatan, kita tidak mencari panggung dunia, enggak. Kita hanya mencari ridha Allah. Yang kedua, kita sering bertobat kepada Allah. Kenapa? Ayat Allah ini suci. Maka dia hanya bisa singgah di tempat-tempat yang suci. Nah, kalau nggak singgah juga di kita, jangan-jangan, gitu ya. Pernah kita berbuat maksiat dulu, yang belum Allah ampuni kita, yang kita belum minta ampun sama Allah. Kemudian kita juga punya hajat yang kuat. Kalau hajat yang kuat itu gimana? Standarnya itu adalah tidak bisa dikalahkan oleh kegiatan-kegiatan lain. Kalau masih bisa dikalahkan oleh kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya dunia, itu berarti kita belum punya hajat yang kuat. Batal belajar Quran hanya gara-gara pertemuan, ada datang kita mau ada acara A, acara B, kondang dan sebagainya. Bukan itu. Itu nggak salah, tetapi jangan itu membatalkan. Kemudian yakinlah Quran itu mudah ya, yang dianggap susah. Kalau belum kita paham, anggap itu suatu pemahaman yang tertunda. Tetap sabar kita menghadapinya. Dan terakhir istiqamah. Jangan kita melampaui hari tanpa membahas Al-Quran, tanpa berinteraksi dengan Quran, selalu gitu. Nah, kemudian fi azanim, dan pada telinganya azanim, telinganya azan, orang azan, azanihim fi azanihim itu kata majemuk ya, dan pada telinga mereka waqaran, sumbatan. Jadi akhirnya jadi pekat. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, wala sam'ihim itu diapa oleh Allah. Di qulubihim, nah, pada hati telinga mereka itu disumbat. Nah, fi azanihim waqran itu sumbatan ya, tutupan. Nah, kemudian wa in tad'uhum, dan jika tad'uhum, berlaku kaidah syiah dalam kakak SAD, apabila dibuang huruf kakak SAD-nya tinggal 2 huruf yang berpola sukun harkat, kan dalnya sukun itu ya, mainnya harkat, maka cari huruf syiah di belakang dengan sistem try and learn. Jadi ada da'awa, da'ayah, atau da'a'a. Nah, ketemunya nanti da'awa. Da'awa itu artinya menyeru. Dan jika engkau menyeru, tad'u itu kan anta ya, tad'u pakai sade, pelakunya anta, akar katanya da'awa. Jadi dibaca da'a, itu artinya polanya fa'ala, menyeru, berdoa. Dan jika engkau berdoa menyeru mereka ilal huda, kepada petunjuk, ditunjuk kepada petunjuk, falan yatadu, dan mereka tidak akan dapat petunjuk. Tidak akan dapat petunjuk kata Allah. Kita doain mereka ini nggak bisa. Falan, jadi kan wa in tad'uhum, dan jika engkau menyuruh kepada mereka ilal huda, kepada petunjuk, diajak mereka pada petunjuk, ayo salat, dia berpaling tadi, nggak bisa. Yang namanya orang berpaling, ogah. Fala yahtadu, maka tidak akan pernah. Mestinya kan yahtaduna, kena dalam di depannya menghilangkan nanya menjadi alif. Maka tidak akan, mustahil mereka mendapat petunjuk. Jadi bapak-bapak sekalian, Allah sudah katakan kalau orang berpaling diajak mau, mustahil lagi. Tapi ya kita tetap usaha ya. Siapa tahu dia karena memang betul sibuk ya, atau memang karena dia karena ada kegiatan-kegiatan tertentu, kita tetap tugas kita ngajak. Ajak terus dengan berbagai cara. Nggak bisa ajak dengan lisan, ajak dengan melalui orang lain. Saya ngajak berbagai cara, ajak dengan link, ajak dengan SMS. Nah, kemarin saya membuat brosur lagi, Pak. Ada brosur saya buat 4.000 buah untuk bagi-bagikan ke orang. Ayo baca Quran ya. Sampai sekarang hasilnya udah 500, tiap 2 kali Jumat saya bagikan.
Ya belum ada yang tertarik karena brosur nggak apa-apa. Tetap kita bagikan. Saya pernah naruh brosur Pak. Siapa yang nggak ingin paham Quran, nggak pernah sebagai pondok, segala macam lah. Pokoknya Al-Quran itu mudah, taruh Pak. Baca dikit, dibuang, taruh lagi. Ditaruh aja Pak. Untuk kalian lihat sedih sebenarnya Pak. Baca dikit, dibuang. Kadang baca dikit, dirobek, gitu. Buang. Berita itu seperti berita nggak mengejutkan sama dia Pak. Ngaku saya ini. Tapi tugas kita tetap berdakwah. Tugas ya, jangan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ngajak saudaranya, yang ngajak teman-temannya, yang ngajak familinya, yang ngajak keluarganya, siapapun yang diajak, jangan pernah berkata bosan mengajak mereka. Ajak terus. Walaupun kita nggak tahu nih, kapan mereka itu diberikan oleh Allah hidayah. Tugas hidayah adalah di tangan Allah. Nah, fala yatadu izan abada. Izan itu ketika, abada selama-lamanya. Jadi mereka tidak akan dapat petunjuk selama-lamanya. Kalau gitu, serahkan pada Allah. Allah yang Maha tahu. Allah yang mengatur segala-galanya. Itu biarlah Allah yang akan menentukan. Tugas kita sekali lagi memberikan peringatan. Ingatkan mereka selalu untuk Al-Quran. Al-Quran sangat penting. Jangan sampai kita, anggota keluarga kita meninggal, nggak pernah tersentuh, nggak ngerti tentang Quran. Rugi sekali. Dan beruntunglah orang-orang yang sempat berinteraksi dengan Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sangat beruntung ya. Saya sekali lagi, saya orang pertama yang bersyukur pada Allah, yang diperlihatkan pada Allah kemudahan Quran. Dan saya dengan keberuntungan ini, dengan syukur ini, saya juga menyampaikan kepada teman-teman semuanya, kepada bapak-bapak yang hadir semua di sini, semoga Allah selalu meridai kita, dan kita nanti dipanggil Allah dengan panggilan husnul khatimah, dan kita nanti dianggap oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang paham Quran, sehingga derajatnya, statusnya melebihi dari malaikat. Demikian, sekali lagi dari Sentul yang cerah pagi ini, detik-detik matahari mau naik ke peraduan, bangkit dari peraduan, di belakang saya ada fajar yang sedang menyingsing, dan masih ada beberapa pasang burung yang pindah dari satu dahan ke dahan yang lain, dengan bunyi kicaunya yang sangat merdu, dan ada semilir pagi yang sedang sepoi-sepoi. Dan sini saudara sangat terbuka dan sangat segar sekali. Ada pohon-pohonan di belakang itu daerah green area ya, daerah fasilitas umum, dan ya sangat nyaman sekali Bapak Ibu sekalian. Bagi siapa yang ingin pensiun di Sentul, sangat enak ya, sangat bagus. Demikian dari saya, lebih kurang mohon maaf kalau ada yang benar datang dari Allah, sekali lagi semata-mata dari Allah, kalau yang salah itu adalah karena kesalahan saya sendiri, karena kebodohan saya. Dan saya serahkan kembali ke Pak Gustiar untuk dibuka sesi tanya jawab. Silakan Pak Gustiar. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Rijal yang telah menyampaikan penjelasan pembahasan Quran Surat Al-Kahfi ayat 57. Semoga